Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Statistikawan dan Pakar Data Perstapata. Di sini bersama kami dengan saya sendiri Oksanur Ramadhani. Saya Adliza Darosa. Di sini kami kedatangan narasumber yang sangat inspiratif, yaitu Bang Tegar. Halo Bang Tegar. Halo. Boleh dong Bang perkenalkan dulu dirinya secara singkat kepada teman-teman yang di rumah. Oke, salam kenal semuanya teman-teman. Kenalin aku Tegar. Nama panjangnya Muhammad Tegar Sembiring. Aku mahasiswa semester 5 dari program studi matematika Universitas Jambi. Apa yang membuat abang tertarik untuk ngambil jurusan matematika? Matematika ya. Sebenarnya karena dulu itu suka banget sama matematika waktu SD, SMP, SMA gitu kan. Cuman waktu itu pemahaman sama matematika itu cuman tentang angka dan angka gitu kan. Itu waktu masuk matematika itu sangat luas masuk ke dalam lini kehidupan kita gitu kan, bisa memodalkan banyak masalah. Kalau lingkungan kampusnya sejauh ini apakah mendukung? Alhamdulillah mendukung ya, karena selain dari yang didapat di prodi, kita juga kan ada berbagai organisasi intrakampus kan di Universitas Jambi kan, jadi itu mendukung mengembangkan kehidupan akademik gitu. Untuk kehidupan akademik menurut abang Tegar sendiri itu bagaimana prioritasnya? Apakah harus melulu tentang akademik atau bagaimana, Bang? Kalau bagi aku ya, kuliah itu jadi privilege gitu, jadi hak khusus yang nggak dimiliki oleh semua orang gitu. Jadi ketika kita masuk ke kampus gitu kan, jadi mahasiswa, kita harus manfaatkan privilege kita sebaik mungkin gitu. Jangan hanya jadi mahasiswa yang kuliah aja gitu. Jadi kita harus eksplor diri kita sebenar-benarnya. Contohnya gitu kan, aku ngambil matematika gitu kan, nggak melulu aku harus hanya fokus di bidang matematika gitu. Aku harus belajar banyak hal di luar matematika, tadi organisasi, entah lewat kompetisi gitu, sehingga privilege tadi itu benar-benar termanfaatkan dengan baik. Bagaimana abang mendefinisikan mahasiswa berprestasi itu sendiri? Apakah hanya soal nilai atau kegiatan akademik? Oke, mahasiswa berprestasi ya. Kalau mahasiswa berprestasi, yang pertama jelas ada kriteria nilainya gitu kan. Karena dalam kehidupan akademik sendiri itu kan kita mengenal IPK gitu kan, indeks prestasi kumulatifnya gitu. Jadi harus ada IPK minimal gitu ya. Setidaknya cukup untuk dikatakan di atas rata-rata gitu kan. Tapi selain dari itu, nilai dalam kuliah itu nggak menjamin semuanya gitu kan. Jadi seorang bisa dikatakan mahasiswa berprestasi itu ketika dia punya pengalaman di organisasi, ketika dia punya pengalaman di kompetisi, nggak hanya dinilai aja gitu, nggak hanya kuat di kelas, tapi juga kuat di luar gitu. Keren ya, narasumber kita kuliah juga, organisasi juga. Nah Bang, kunci utama dari mahasiswa berprestasi itu kan juga tentang manajemen waktu nih. Nah, boleh dong bagiin sedikit tips dari Abang tentang manajemen waktu, kan Abang sibuk juga nih tentang prestasinya kan, kalau dari yang kami baca di CV itu banyak banget dan organisasi juga banyak nih. Dan Abang ini juga aktif ya dengan kepanitiaan-kepanitiaan. Nah, boleh dong Abang share tips-tips untuk manajemen waktunya tadi. Oke, benar. Jadi sebenarnya kunci untuk berprestasi itu adalah manajemen waktunya. Jadi kalau aku sendiri tuh manajemen waktunya itu terkait sama pengaturan skala prioritas dengan 4 skala itu kan, yang penting mendesak itu diutamakan, lalu ada tidak penting mendesak itu diutamakan kedua, lalu penting tidak mendesak ketiga, dan tidak penting dan tidak mendesak itu terakhir gitu. Jadi bisa disisihkan dulu. Nah, berkaitan sama ini sebenarnya kalau dikatakan banyak kegiatan, alhamdulillah gitu kan, ada kesibukan karena aku juga penerima beasiswa yang setiap minggunya ada kegiatan pembinaan dan ada social project gitu. Aku juga di organisasi sebagai pengurus gitu kan, sebagai ketua. Jadi sebenarnya kalau dikatakan tentang manajemen waktu, kembali lagi kita ke skala prioritas tadi gitu. Karena sering kali gitu, bukannya tidak punya waktu, tapi kita tidak memprioritaskan gitu. Jadi kita harus menilai benar-benar mana yang perlu diprioritaskan, mana yang enggak gitu. Kalau memang hal itu bisa didelegasikan kepada teman-teman yang lain, maka delegasikanlah, terus hadir di atau lakukanlah kegiatan yang memang nggak bisa kita delegasikan dan yang penting mendesak tadi. Terima kasih Bang Tegar atas tipsnya. Terus juga dunia perkuliahan ini kan penuh tantangan nih Bang.
Terus gimana sih cara kamu tuh untuk mengatasi misalkan lagi ada stres gitu kan, ada tugas kuliah banyak tapi juga sibuk sama organisasi gitu. Terus itu gimana sih cara kamu? Ya sebenarnya aku sering panas juga orangnya. Kalau kalau zaman sekarang bilang burnout gitu ya. Hmm. Jadi kepanasan gitu. Kayak eh pusing gitu kan mikirin gimana menyimbangkan organisasi, kuliah dan kompetisi itu atau apalagi ada kegiatan di luar, beasiswa atau apapun gitu kan. Jadi sebenarnya aku coba manajemen stres itu dengan memberikan diri aku ruang sendiri gitu setiap minggunya. Entah itu dalam bentuk baca buku atau nonton film atau dengerin musik. Yang jelas aku memberikan ruang walaupun beberapa jam gitu kan untuk diri aku sendiri nggak diganggu sama aktivitas lain sebagai bentuk refreshing gitu. Setelah 1 minggu nih perkuliahan banyak tugas lagi gitu kan, apalagi kita di matematika itu kan biasanya setiap minggu kita ada tugas gitu. Terus organisasi juga hampir setiap minggu ada kegiatan gitu, beasiswa juga hampir setiap minggu ada pembinaan. Jadi ya harus benar-benar kita ngatur, kasih waktu, kasih jeda untuk diri sendiri. Kalau memang benar-benar capek, ya apa kita menepi dulu dari kegiatan itu semua. Aku juga pernah ngalamin itu, benar-benar capek waktu itu dan sempat demam gitu kan. Jadi aku kasih jadwal 1 hari untuk istirahat dan ya itu berefek gitu. Jadi selain kita ngasih diri kita kesibukan, kita juga harus ngasih diri kita waktu untuk rehat gitu, waktu untuk refreshing. Dan jangan lupa self rewardnya gitu. Jadi kalau setiap bulan gitu kita berhasil survive dalam kehidupan perkuliahan gitu, kasih reward entah bahkan sekedar cuman makan bakso, makan mie ayam atau mixu gitu, yang sebenarnya nggak signifikan gitu kan, tapi bisa sebagai bentuk menyemangati gitu. Minggu ini aku bertahan, bulan ini aku bertahan, ini hadiahnya gitu, semoga bulan depan aku jadi lebih baik gitu. Benar sih. Self reward emang penting banget. Ya. Dulu Bang. Oh iya, kasih. Minum Mbak. Nah, ngomong-ngomong soal buku nih Bang. Dengar-dengar Abang juga sekarang lagi proses nerbitin buku ya? Iya, jadi sekarang lagi proses nerbitin buku. Sebenarnya ada mulai dari awal 2025 lalu, cuman karena antrian ya. Jadi baru bisa diproses itu di akhir 2025 ini. Mungkin bisa terbit di bulan Desember atau awal 2026 nanti, Januari atau Februari gitu. Boleh kan Bang ceritain ke kami ataupun penonton podcast hari ini bukunya itu tentang apa dan apa inspirasi Abang nulis itu? Oke, jadi bukunya itu buku novel ya, novel sejarah. Jadi kebetulan aku tuh dulu suka baca sejarah gitu, dari sejarah perjuangan kemerdekaan Indonesia, terus sejarah peradaban Islam juga suka gitu. Jadi dari dulu tuh memang kepingin gitu untuk nulis buku gitu. Terus walaupun ini adalah buku novel gitu kan, tapi latarnya itu benar-benar real gitu. Jadi aku ambil latar peristiwa pemberontakan tentara PKK di Blitar gitu di tahun 1945 gitu. Jadi sebelum kemerdekaan itu. Nah, inspirasinya itu sebenarnya aku mau masukin pesan-pesan nilai moral yang enak dibaca gitu. Jadi tokoh utamanya itu adalah buat di situ pemuda yang berani melawan arus gitu. Jadi walaupun itu adalah kisah sejarah gitu kan, tapi aku mau coba ngasih pesan bahwa nggak peduli di zaman apapun gitu kan, kapanpun itu harus ada orang-orang yang melawan arus itu untuk buat perubahan gitu. Dan kita sebagai generasi muda itu mungkin jadi ambil peran itu di saat ini gitu mbak. Nah, kalau soal pre-ordernya itu sampai kapan? Insya Allah sampai pertengahan bulan Desember ini masih buka untuk masa pemesannya. Jadi kalau teman-teman tertarik, nanti kalau mbaknya juga tertarik itu silahkan kunjungi Instagram Malam Puisi Jambi atau Instagram aku juga boleh. Di situ ada informasi tentang buku tentang judulnya itu Surat dari Amsterdam. Kalau dari saya sih jujur tertarik ya Bang. Ya, saya juga tertarik kayaknya langsung PO nih habis ini. Iya, langsung PO sih habis ini. Dari IG Malam Puisi Jambi tadi Bang. Iya. Oke, mungkin teman-teman yang lagi nonton podcast ini, mungkin yang tertarik juga boleh langsung lihat dari di IG Malam Puisi Jambi ataupun dari IG Bang Tegarnya langsung. Nah, mungkin sekian untuk podcast kita hari ini. Sampai jumpa di podcast Statistikawan dan Pakar Data atau Perstapata selanjutnya. Saya Oksana Ramadhani. Saya Arliza Darasan. Kami pamit undur diri.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih Bang Tegar. Ya.